Nah, kata redaksi dari hadis ini menjadi dasar bagi sebagian ulama yang menyebutkan bahwa taswiyatus sufuf, ya, merapatkan baris shaf itu dalam sholat tidak termasuk sesuatu yang mengganggu sihhatus sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Gedung 1 Lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore sahabat MK. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini di hari Kamis tanggal yang ke-28 di bulan Oktober 2021. Dan kali ini sahabat MK, seperti biasa kalau hari Kamis kami punya kajian yang spesial, program yang spesial untuk Anda kami akan hadirkan, yaitu program Fikih Baru. Yang insya Allah ini akan menambah wawasan kita sahabat MK terkait dengan hukum-hukum Islam. Karena terkadang meskipun kita begitu ya sebagai umat Islam yang sudah melaksanakan berbagai ritual keagamaan, begitu ya, ritual ibadah, sholat misalnya dari yang wajib sampai yang sunnah sekalipun, kadang-kadang masih ada beberapa hal yang belum kita pahami, terlebih untuk konteks-konteks yang baru atau kontemporer sahabat MK. Salah satunya yang barangkali sedang kita hadapi saat ini, yaitu di masa pandemi ini. Nah, kalau ibadah kita begitu ya sahabat MK, setiap yang kita lakukan ini kita tahu ibadah yang kita lakukan pasti ada syaratnya, begitu ada syarat sahnya, ada syarat wajibnya. Supaya ibadah yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi konteksnya di masa pandemi seperti saat ini, sahabat MK, ada beberapa hal, bahkan juga kita tahu begitu ya, MUI pun memfatwakan hukum-hukum yang berbeda begitu ya sahabat MK. Ada cara kita beribadah yang berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan sebelum di masa pandemi. Beberapa di antaranya misalnya ketika kita sholat begitu sahabat MK harus menggunakan masker, atau kalau sebelumnya kita sholat ini kita tahu sholat sempurnanya adalah merapatkan shaf begitu. Nah, tapi ketika di masa pandemi kita tidak bisa melakukan hal itu. Nah, kita akan coba bahas selengkapnya sahabat MK. Bagaimana kemudian hukum sholat memakai masker dan juga menjaga jarak, utamanya di masa pandemi seperti saat ini. Insya Allah kita sudah terhubung sore ini bersama dengan Ustadz Dr. Haji Abdul Jalil selaku dosen Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sudah terhubung bersama kami melalui Zoom. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Jalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar sehat Ustadz Jalil? Ya, alhamdulillah. Terkait dengan hukum sholat memakai masker dan juga menjaga jarak ketika masa pandemi. Tadi tampaknya di segmen awal ada kendala teknis begitu Ustadz Jalil. Kita coba lanjutkan pembahasan kita Ustadz, monggo. Baik, terima kasih. Tadi mohon maaf mungkin ada sinyalnya itu kurang. Kalau kita melihat di kitab-kitab fikih membahas tentang syarat-syarat sahnya sholat, dalam kitab fikih Syafi'i kita menemukan ulama menyebutkan ada 5 syarat yang menjadi syarat untuk sahnya sholat. Ya, syarat pertama adalah suci dari 2 hadas ya, kecil maupun besar. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga adalah tempat yang suci juga, makan thahir. Nomor 4, menghadap kiblat. Yang kelima adalah mengetahui masuk waktunya sholat. Jadi kalau kita lihat secara pembahasan syarat-syarat sholat maupun rukun-rukun sholat,
kita tidak akan menemukan secara langsung pembahasan tentang bahwa menutup wajah dengan kain atau apa, kalau sekarang disebutkan masker, itu membatalkan salat, termasuk persoalan kaitan dengan soft ya. Paling-paling dibahas secara umum kalau dalam kitab fikih di bagian makruhatus shalah, hal-hal yang dianggap makruh di dalam sholat. Jadi tidak termasuk atau tidak sampai pada batas sesuatu yang membatalkan sholat. Maka kalau kita membahas bagian pertama soal masker, sholat dalam menggunakan masker, menutup wajah atau menutup bagian, bukan wajah ya, bagian dari wajah, yaitu lebih tepatnya mulut ya. Dalam kitab-kitab fikih disebut itu hal yang makruh kalau dalam keadaan normal. Oh, baik. Ya. Tapi makruhnya itu juga berlevel ya, bertingkat ya. Ada makruh karahat tahrim, ada karahat tanzih. Ya, untuk menutup mulut dan hidung untuk selama sholat ya, atau yang disebutkan dalam bahasa Arab itu talastum ya. Talastum dari kata al-lisam, itu dianggap makruh atau ghairul aula, tidak utama ya. Jadi tidak dianggap sesuatu yang utama dalam sholat atau mukhalafatul aula. Nah, jadi levelnya adalah makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Meski nanti kita lihat hadisnya ya. Ada hadis yang secara zahir ada kalimat larangan. Nah, dalam Quran maupun hadis kita perlu memahami bagaimana memahami kalimat larangan itu. Tidak semua perintah itu wajib, tidak semua larangan dipahami haram. Nah, itu ya. Misalkan salah satu hadis yang saya kutip dari riwayat di kitab Sunan Abi Daud ya, riwayat Imam Abu Daud. Hadis itu riwayat sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis sadli fis salati wa an yughatti ar-rajulu fahu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Kanjeng Rasul naha'an. Nah, kalimat naha itu perlu kita hati-hati ya. Bagi yang membaca hadis atau Quran, tidak langsung semua kalimat kata naha itu berarti haram. Okay, larangan nanti ada tingkatannya itu. Dan itu dipelajari dalam usul fiqh. Apa yang dilarang dalam sholat? Naha anis sadli fi sholat. Meski gak termasuk pembahasan kita hari ini, as-sadl, memang ulama beda pendapat. Salah satunya ada yang menyebutkan as-sadl itu sama dengan isbal, memanjangkan baju ya sampai ya terkena pada lantai ya, bawah. Ada sebagian menganggap itu. Ada yang lain. Oke. Terus yang dilarang juga adalah wa an yughatti ar-rajulu fahu, dan seorang menutup mulutnya. Nah, itu yang kita sebutkan at-talathum. Berarti tradisi atau tindakan untuk menutup mulut di dalam sholat itu sudah pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, meski ayat yang digunakan itu beda. Kalau sekarang kita sebutkan masker, kalau dulu menutup mulut itu dengan bagian dari kain surban. Bisa dibayangkan ya? Betul, bisa. Nah, jadi sorban itu kan panjang, masih ada kain kan, artinya. Nah, itu sisanya itu untuk menutup hidung sama mulut. Dan itu bisa ditemukan sampai sekarang. Bukan di dalam sholat ya. Orang dalam kehidupan sehari di Afrika ya, khususnya di daerah Libya ya, di Libya kan di sana cuacanya panas. Gersang.
debunya luar biasa. Jadi di luar sholat mereka kalau di luar seringkali kita menggunakan imamah ya, surbannya itu, dan sisanya itu buat nutup hidung sama mulut. Nah itu kadang-kadang dibawa sampai ganti masa Rasul ya, sampai ketika sholat menutup mulut sama hidung. Nah, mengapa Kanjeng Rasul melarang? Dalam beberapa syarah hadis ini, hadisnya kan disebutkan dalam riwayat Abu Daud, di kitab hadis yang lain juga ada, redaksinya beda. Ada keterangan dari ulama, nahan nabiyyu an taghtiyatir rajuli famahu fis salati li'annahu yushbihu fi'lal majusi hala ibadatihim anna. Kanjeng Rasul Muhammad SAW melarang seorang itu kalau salat menutup mulutnya, karena itu menyerupai, ada tasyabuh dengan kaum majusi ketika menyembah atau melakukan ritual terhadap api, akan menyembah api. Nah, seperti itu. Nah, agar tidak jadi tasyabuh, maka Kanjeng Rasul melarang. Dan itu kembali lagi seperti yang kita sudah pahami bahwa itu tidak termasuk larangan dalam arti sesuatu yang membatalkan sholat. Kenapa? Sejak masa Rasul, kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, ketika orang dalam sholat bersin, itu dianjurkan untuk nutup mulutnya. Apakah itu dengan tangan, apakah itu dengan kain, tadi kain dari surbannya, jubahnya, atau apalah, ditutup, itu harus. Tapi kan tidak terus-menerus. Hanya sebentar, terus buka. Jadi sebenarnya orang bisa menutup mulutnya itu untuk kalau ada darurat atau hal-hal yang diperlukan. Nah, kembali lagi pada itu yang tadi saya sebutkan. Jadi kebiasaan orang Arab ya, waktu itu menutup mulutnya dan hidung ya. Mulut dan hidung ada sebagian hanya mulut dengan kain sorban. Nah, lalu bagaimana ulama memahaminya di luar itu ya? Kalau kita lihat sekarang kan ada kebutuhan, hajat ya, bahwa itu ada virus atau virus COVID-19. Betul. Dan itu bisa menular. Yang tadinya dihukumi makruh, tidak membatalkan ya. Jadi awalnya itu makruh saja. Sekarang sholat menggunakan masker bisa disebut di level tidak makruh. Ya. Ada kaidah fikih ya, itu kalau dalam qawaid fikih disebutkan al-karahiyatu tandafi'u ma'a wujudil hajah. Al-karahiyatu tandafi'u ma'a wujudil hajah. Jadi hukum kemakruhan itu bisa tergeser atau hilang ketika ada suatu kebutuhan atau suatu darurat. Nah, berarti menggunakan masker dalam keadaan seperti sekarang, yaitu tidak makruh lagi, termasuk yang jaiz, boleh. Bahkan bisa naik levelnya. Naik levelnya bukan hanya jaiz, wajib. Bisa menjadi wajib, Ustaz ya? Ya, bisa menjadi wajib. Kalau dia khawatir, selalu was-was khawatir, nanti dia terkena atau tertular oleh orang-orang sekitarnya. Apakah itu dalam sholat, di dalam masjid, atau ketika sholat, maupun di luar. Jadi hukumnya sudah menjadi wajib lagi. Kenapa? Misalkan kalau kita lihat dalam kaidah fikih, la darara wa la dirar. Ya. Tidak boleh membahayakan diri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, itu la darara wa la dirar, kaidah seperti itu. Maka dalam keadaan seperti sekarang, sholat menggunakan masker sudah dianggap jaiz, boleh. Dan hukum makruh tadi yang di awalnya tadi disebutkan talasung, orang sholat dengan menutup hidung sama mulutnya,
yang dulu dianggap makruh sudah tidak makruh lagi. Bahkan bisa naik levelnya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, bisa naik levelnya jadi wajib. Ya, ya bisa saja kan membahayakan diri. Orang tidak bisa melihat siapa yang di sekitar kita yang punya virus COVID kan COVID nggak atau tahu. tidak begitu ya? Dia tidak nampak. Maka untuk ihtiraz, menjaga diri, tutup mulut, hidung dengan masker seperti itu. Baik. Jadi tadi hukumnya bisa berganti karena tadi kalau disebutkan ada kebutuhan, ada masalah atau ada darurat, dan di masa pandemi ini konteksnya daruratnya ini tadi untuk menjaga diri begitu ya Ustadz Ya, Jalil. menjaga diri. Iya, betul. Baik. Nah, kalau kita mungkin kembali sedikit ke awal tadi pembahasan dasar ketika tadi ya hukumnya ini kan hukumnya makruh begitu ya Ustadz Jalil untuk menutup mulut. Nah, selain mungkin konteksnya masa pandemi seperti ini, adakah kaidah-kaidah fikih lain yang membuat hukum makruh ini bergeser juga Ustadz Jalil? Kondisi-kondisi apa yang membuat hukum ini bisa berubah? Ya, seperti kaidah fikih yang tadi saya sebutkan bahwa misalkan ad-darurat tubihul mahdzurat, misalkan suatu kebutuhan membolehkan sesuatu yang dilarang. Nah, tadi menutup mulut atau talastum ya, talas bahasa Arabnya tadi, menutup hidung sama mulut itu bukan sesuatu yang mahdzur, bukan dilarang dalam arti haram, tapi levelnya makruh. Maka kaidah yang saya tadi pakai atau dipakai oleh juga beberapa ulama termasuk di Universitas Ulama dari Al-Azhar menggunakan kaidah tadi, al-karahiyatu tandafi'u ma'a wujudil hajah. Hukum makruh itu bisa tergeser atau hilang ketika ada suatu kebutuhan. Nah, itu menjadi dasar dari ulama dalam membolehkan atau di level yang lain tadi seperti mewajibkan orang sholat menggunakan masker. Ya daripada sama sekali tidak sholat jamaah di masjid. Nah, sholat di masjid dengan menjaga protokol. Salah satunya menggunakan masker. Nanti habis ini kita bahas jaga jarak. Baik. Baik, sebelum ke jaga jarak, satu pertanyaan lagi barangkali Ustadz. Berarti kalau tadi hukum menutup mulut begitu ya menggunakan kain atau misalnya masker, ini hukum dasarnya adalah makruh, sehingga ketika tidak ada kondisi yang mendesak lebih baik tidak menggunakan begitu ya Ustadz Jalil ya. Jadi misalnya pun di masa pandemi seperti saat ini, misalnya kita ke masjid yang ramai jamaahnya, ini bisa menjadi wajib untuk menggunakan masker, tapi misalnya kita ke masjid yang jarang atau hanya kita dan beberapa orang saja jamaahnya, ini bisa menjadi tidak wajib begitu ya, tergantung kondisi. Ya, jadi nanti terakhir kita lihat ada satu kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan ma'adaman. Suatu hukum itu berputar ya, boleh, tidak boleh, sama alasannya. Ketika alasannya ada, sesuatu yang mendorongnya ada, maka hukum itu ada. Jika ilahnya itu, alasannya itu tidak ada, nanti hukumnya bisa berubah. Nah, sulitnya tadi untuk mendeteksi orang-orang di sekitar kita yang memiliki membawa virus itu ya. membawa virus atau tidak. Betul, Kan betul. ya, bukan persoalan ramai atau enggak. Kadang-kadang sedikit, tapi satu masjid ya 5 orang, 10 orang. Karena kalau kita lihat beberapa penjelasan dari ya ahli kedokterannya atau yang membahas itu medis, ya karena itu virus baru, jadi sampai sekarang belum bisa dipastikan secara persis cara kan sering ada isu bisa ya penyebarannya itu melalui air, ada yang mengatakan tidak. Baik. Maka untuk menjaga al-wiqayatu khairum minal ilaj, kalau dalam bahasa Arab itu kan menjaga itu lebih bagus daripada mengobati.
Nah, itu macam menjaga lebih bagus daripada mengobati. Dan tadi kita yang sempat Ustadz Jalil sampaikan untuk menjaga diri begitu ya, dan juga menjaga orang lain, hifdzun nafs begitu ya, ya. sehingga dianjurkan untuk menggunakan masker. Baik, itu tadi sudah terjawab barangkali sahabat MQ pertanyaan ketika bagaimana hukumnya sholat menggunakan masker. Padahal sebelum pandemi sepertinya makruh, tapi kenapa pandemi kok kita justru diwajibkan gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya begitu juga Ustadz Jalil. Nah tadi ada kaidah fikih yang digunakan ya dalam penggeseran hukum tersebut. Nah, satu pertanyaan lagi Ustadz Jalil, ini juga pertanyaan besar seputar sholat di masa pandemi ini. Yaitu tentang, kita tadi tidak merapatkan shaf sholat ketika sholat berjamaah. Nah, ini kalau di masa pandemi seperti apa? Apa, hukum awalnya begitu ya merapatkan sholat ketika kita sholat berjamaah, merapatkan shaf, Ustadz Jalil? Oh ya, pembahasan tentang shaf, merapatkan shaf itu dalam beberapa kitab fikih oleh beberapa ulama juga membahas dalam persoalan keutamaan jamaah. Ya, keutamaan jamaah. Termasuk sama dengan talasum atau menutup hidung sama mulut, bahwa itu paling-paling dibahas dalam bab-bab atau pembahasan afdaliyah, ya kan? Keutamaan. Jadi tidak termasuk sesuatu yang membatalkan sholat. Jadi kalau di luar itu ada jarak antar satu makmum dengan makmum yang lain, itu tidak membatalkan sholat. Nanti persoalannya antar soft dengan soft yang lainnya. Persoalannya adalah persoalan afdaliyatul jamaah. Dia dapat pahala jamaah atau enggak itu kan. Kayak gitu. Nah, maka kita lihat hadis yang biasanya imam itu membacakan. Kalau kita dalam keadaan normal, kalau masih ingat, sampai-sampai saya kadang-kadang kalau jadi imam, lupa-lupa. Tahu staqimu atadiru, padahal sudah keadaannya tidak seperti. Jadi luruskan, rapatkan dari soft. Nah, ya, hadis itu juga saya ambil salah satu hadis dari kitab Sunan Abu Dawud, ya, Sunan Abu Dawud. Dari sahabat Anas bin Malik. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sawwu sufufakum. Ya, kata ini apa? Ada matan atau redaksi yang lain. Ada yang menggunakan sawwu sufufakum, ada yang menggunakan russu sufufakum. Maknanya sama. Jadi merapatkan shaf, ya, dan mendekatkan jarak antar satu orang yang sholat makmum dengan makmum sampingnya, kiri dan kanan. Apa hadis itu disebutkan? Fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Merapatkan, meluruskan shaf itu menjadi tamamus shalah. Nah, kata redaksi dari hadis ini menjadi dasar bagi sebagian ulama yang menyebutkan bahwa taswiyatus sufuf, ya, merapatkan baris shaf itu dalam sholat tidak termasuk sesuatu yang mengganggu sihhatus shalah. Nah, karena ada kata apa tadi terakhir? Min tamamis shalah. Min tamamis shalah berarti kamalus shalah, hanya berkait dengan kesempurnaan sholat. Bukan arti membatalkan sholat. Jadi bukan menjadi syarat sahnya sholat atau tidak. Nah, ini juga didukung oleh misalkan redaksi atau matan, ya, matan hadis yang lain. Fa inna iqamatas shaffi min husnis shalah. Itu malah lebih jelas. Fa inna iqamatas shaff, mendirikan shaf itu dengan sempurna, itu termasuk min husnis shalah, termasuk yang membaguskan atau menyempurnakan sholat.
Nah, kalau berdasarkan kita lihat hadis ini, berarti dasarnya adalah tidak termasuk sesuatu yang membatalkan sholat. Tapi ya apakah itu termasuk sunnah atau menyempurnakan sholat, bukan membatalkan sholat. Oke, mungkin seperti itu. Mhm. Baik. Jadi kalau tadi kita bahas terkait dengan merapatkan barisan atau merapatkan saf sholat, ini bukan sesuatu yang tidak sampai wajib begitu ya Pak, Ustadz Jalil ya, sehingga ketika dan bukan syarat-syarat sah begitu ya tadi ya. Jadi Ya, ketika memang, tidak sempurna shaf sholatnya, ini tidak sampai membatalkan sholat. ya tidak membatalkan sholat. Mhm. Tapi nanti dalam keadaan normal itu dibahas dalam eh, pembahasan jamaah. Seperti apa Oke, itu Ustadz? ya, ya dalam keadaan normal kalau ada ruang yang kosong Mhm. di saf yang depan, kan diutamakan kita menutupi atau sholat di situ. Itu banyak hadis-hadis juga mendukung itu bahwa kalau ada teman kamu mau apa siapapun yang mau sholat mau masuk di apa space atau jarak yang ada di samping kamu, maka kamu geser dikit untuk dia. Jadi memang dianjurkan itu sesuatu yang banyak hadis untuk apa sifatnya itu penganjuran untuk orang merapatkan soft dalam Dan sholat. tidak Nah, sampai diwajibkan begitu ya Ustadz Jalil ya? ya, kalau tapi tidak membatalkan ya kita tidak sampai membatalkan sholat. Hanya kaitan dengan sholatnya itu dia nanti dianggap munfarid Mmm, atau apa namanya jamaah saja. Kalau kita lihat banyak hukum dalam kehidupan kita yang kaitan dengan fikih ya, yang kita sebutkan rukhsah ya, dapat ringanan. mhm. Itu kan karena keadaan yang sulit. Seperti orang boleh jamaah qashar. Dalam keadaan normal kan enggak, tapi boleh jamaah qashar karena melihat masyaqqatus safar ya.